Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam update info pendidikan. Berjumpa lagi di channel Teman Pembelajar Indonesia. Dan tema kali ini kita akan membagikan informasi terkait dengan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 0759-HK.04.01/2023 tentang penguatan transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar kelas awal. Baik teman pembelajar, kemampuan pondasi adalah hak setiap anak. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD atau MI atau sederajat dengan cara menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Saat ini, miskonsepsi tentang baca tulis hitung atau calistung pada pendidikan anak usia dini dan anak pendidikan dasar kelas awal ini masih sangat kuat di masyarakat. Di antaranya, kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD itu sangat berfokus pada calistung. Kemudian kemampuan calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar dan dibangun secara instan. Kemudian tes calistung masih juga kerap diterapkan sebagai syarat masuk ke SD atau ke MI. Padahal membangun kemampuan pada anak itu perlu dilakukan secara bertahap dan dalam cara yang menyenangkan agar manfaat baik dari pembelajaran tercapai. Dari anak yang tadinya merasa belajar itu tidak menyenangkan, maka dapat diciptakan anak merasa senang dalam belajar. Dari anak percaya bahwa dirinya tidak pintar saat tidak dapat calistung, maka dibentuk anak percaya bahwa dirinya pasti bisa asalkan mau berusaha. Selanjutnya, dari anak yang belum mampu mengelola emosi serta menghargai orang lain, maka dibentuk karakternya agar anak mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain. Kemudian dari anak yang belum dapat merawat diri dan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya, dapat dibentuk perilakunya agar dapat merawat diri dan barang-barang yang menjadi tanggung jawab dirinya. Dari anak yang mampu membaca namun tidak paham artinya, maka dapat diciptakan anak paham kata dan keterkaitannya dengan huruf serta bunyinya. Dari anak yang kurang terasah kemampuannya dalam berkomunikasi, maka dapat dibentuk anak mampu menyimak dan dapat mengutarakan gagasan dengan sederhana. Selanjutnya, untuk mewujudkan proses transisi PAUD ke SD atau MI yang menyenangkan, maka satuan pendidikan perlu 1. Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan dasar SD atau MI. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan pondasi anak yang dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada pendidikan dasar. Dan 6 kemampuan pondasi anak itu adalah: yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti; yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa; yang ketiga, kematangan emosi; yang keempat, kematangan kognitif; yang kelima, keterampilan motorik dan perawatan diri; dan yang keenam, permaknaan terhadap belajar yang positif. Kita perlu mengakhiri miskonsepsi tentang pembelajaran mulai dari sekarang. Transisi PAUD ke pendidikan dasar perlu berjalan dengan mulus, maka proses belajar mengajar di PAUD dan pendidikan dasar kelas awal harus selaras dan berkesinambungan. Yang kedua, pondasi dibangun secara holistik. Setiap anak memiliki hak untuk dibina agar mendapatkan kemampuan pondasi yang holistik, bukan hanya kognitif, melainkan juga kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi, dan lainnya. Selanjutnya, kemampuan literasi dan numerasi itu harus dibangun bertahap. Kemampuan dasar literasi dan numerasi dibangun mulai dari PAUD, namun secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Siap sekolah adalah proses, bukanlah hasil. Siap sekolah bukanlah upaya pelabelan antara anak yang sudah siap atau belum siap, melainkan sebuah proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua yang bijak. Kemendikbudristek mengajak berbagai pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam gerakan ini. Peran dinas adalah mendiseminasikan surat edaran dan mendampingi satuan PAUD dan SD atau MI di wilayah kabupaten kota masing-masing. Sedangkan peran satuan pendidikan adalah belajar bersama untuk terwujudnya 3 perubahan mulai dari tahun ajaran baru. Satuan pendidikan dapat melaporkan perubahan yang sudah dilakukan melalui aksi nyata di kanal kementerian. Peran orang tua adalah mendampingi anak-anak dengan bekal buklet penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan
dan video inspirasi di laman Transisi PAUD SD. Untuk para mitra dapat melatih sekolah atau komunitas guru dampingannya agar menguatkan gerakan belajar bersama untuk penguatan transisi PAUD SD sebelum tahun ajaran baru dan sepanjang pembelajaran di sekolah. Mari sama-sama kita jaga hak anak dengan memberi dukungan penuh pada gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.